Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman azakumullah jami'an. Yang kami mulakan kami hormati Ustadz Haris Setiawan dan juga para tim asatidz dari Sekolah Hafiz Quran. Juga Ustadz Hendra Hudaya yang lagi nyetir, saya lihat di gambar. Masya Allah Ustadz Hendra, ya semoga sehat selalu Ustadz. Udah lama nggak bersua nih, Masya Allah, makin sehat, mudah-mudahan makin barokah. Alhamdulillah juga buat ayah bunda, bapak ibu, abi umi, papa mama, pipi mimi, ya, pepe momo, apapun panggilan yang disematkan anak kepada kita. Kita dalam hal ini menjalankan peran yang diberikan oleh Allah, peran yang sejatinya diberikan kepada kita ini peran yang tidak main-main, karena akan menjadi penentu yang memberikan kemaslahatan bagi akhirat kita, bahwa menjadi orang tua adalah sebuah kemuliaan sekaligus juga bisa menjadi sebuah hal yang mencelakakan. Jika kita mampu menjalankan amanah, di mana mampu mendidik anak-anak kita, bahkan menjadikan mereka sebagai aset akhirat kita. Sebab ketika seseorang mati, kita sudah dijelaskan oleh Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amalahu illa min thalath. Jika mati anak atau bani Adam, sejatinya terputus semuanya kecuali 3 hal. Dan inilah sejatinya perburuan kita selama hidup, berburu terhadap 3 hal ini. Sungguh orang yang berburu dalam 3 ini orang yang merugi, karena tidak mempengaruhi, tidak bermanfaat untuk akhiratnya dia. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Hanya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang sejatinya kita lakukan dari buayan sampai mati. Bukan hanya sampai kita kuliah, tapi sampai mati. Karena ilmu itulah yang akan memberikan manfaat setelah kita tiada. Yang kedua, shadaqatun jariyah, sedekah yang kita miliki, yang kita berikan kepada orang, itu yang bermanfaat. Makanya motivasi diri mencari harta yang banyak sebagai bentuk cara kita mengekalkan hidup kita, meskipun kita umur pendek tapi amalnya sedemikian panjang. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Dan itulah kenapa ketika kita punya 3 hal ini, punya ilmu yang bermanfaat, punya harta untuk disedekahkan, punya dalam hal ini anak soleh yang mendoakan, sungguh kita telah mendapatkan aset yang paling mahal di muka bumi ini, yang harusnya itulah yang kita jaga. Dalam hal ini peran kita sebagai orang tua adalah peran yang terkait dengan sebagai pemilik aset, yang sejatinya anak-anak kita diantaranya adalah aset akhirat kita yang harus kita benar-benar didik dan kita jaga. Dalam hal ini, Masya Allah, Tabarakallah, Sekolah Hafiz Quran memfasilitasi anak kita untuk menjadi anak yang dalam hal ini memiliki tujuan sebagaimana tujuan yang diajarkan oleh Nabi dalam pengasuhan, yaitu bukan sekadar anak hafal Quran. Perlu kita renungkan di sini bahwa tujuan pengasuhan bukan membuat anak hafal Quran. Supaya apa? Supaya orang tua sadar bahwa pertama, setelah anak hafal Quran, tugas pengasuhan belum selesai. Karena menghafal Quran adalah wasilah untuk menyelami isi Al-Quran dan mempraktekkan apa yang sejatinya diajarkan Al-Quran. Dan ujung atau output dari menghafal Quran itu adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka output dari seseorang ketika dia menghafal Al-Quran, dia lebih mudah untuk memahami panduan dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlaknya. Maka ini kata kuncinya. Yang pertama, jangan pernah merasa cukup ketika anak sudah merasa sudah hafal Quran. Seolah-olah kita sudah khatam sebagai orang tua, lantas bertepuk dada merasa sudah cukup, itu sebagai tugas kita.
Kenapa demikian? Karena kalau Nabi dalam hal ini menjadikan hafal Quran sebagai indikator atau sebagai bentuk dari tujuan akhir dalam pengasuhan atau dalam pendidikan, mungkin Nabi cukup duduk di dalam majelisnya, kemudian sahabat datang, kemudian disuruh hafal Quran, kemudian Nabi suruh mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi bukan itu. Nabi menjadikan hafalan Quran itu sebagai cara mereka mengenali dan memahami isi Al-Quran supaya mereka wujud outputnya menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Sehingga inilah yang kita inginkan anak kita sejatinya dengan hafalan Qurannya mereka menjadi anak yang dalam hal ini ya menjadi anak yang mulia, menjadi anak yang memiliki akhlak. Outputnya adalah akhlak. Yang kedua, mungkin saja ada anak kita yang tidak diberikan karunia kecerdasan untuk menghafal Al-Quran. Entah mungkin karena kesalahan metode, atau mungkin dalam hal ini anak kita mungkin memiliki kapasitas otak yang mungkin tidak bisa menyerap Quran. Maka jangan berpikir bahwa kita adalah ortu yang gagal, lantas kita merasa anak ini adalah anak yang terbuang, atau kita merasa anak yang mempermalukan kita. Jangan. Karena lagi-lagi sekiranya anak kita diberikan kelemahan dengan ketidakmampuannya menghafal Al-Quran, bukan berarti sudah gagal kita, karena outputnya ketika mereka tidak bisa menghafal, setidaknya mereka tetap kita didik untuk dalam hal ini memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak inilah yang menjadi indikasi dalam rangka apa? Untuk anak kita dalam hal ini menjadikan bagaimana mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang memahami isi Al-Quran dan lantas mempraktekannya. Itulah mengapa menghafal Al-Quran itu punya tanggung jawab yang harus kita sampaikan kepada mereka, bahwa mereka membawa ayat-ayat Allah di dalam pikiran mereka, di dalam otak mereka. Dan kita sebagai orang tua menyadari bahwa ayat Al-Quran yang mereka bawa ini sejatinya haruslah melingkari atau bahkan mewarnai dan menaungi kehidupan mereka dalam sehari-hari. Jika hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan bagaimana hasilnya. Akhlak yang muncul dari mereka nampak dari akhlak tertinggi yang menjadi pembahasan para ulama kepada manusia, yaitu ketika anak kita wujud dari akhlaknya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya seorang hafiz adalah pastikan dia menjadi seorang yang memiliki ketaatan yang kuat kepada orang tuanya. Hanya saja berbaktinya anak kepada orang tua bukanlah usaha yang mudah. Ya, orang tua perlu melakukan upaya dalam rangka menjadikan ketaatan dan baktinya anak ini itu benar-benar dasarnya adalah karena pendidikan yang benar. Bukan karena apa? Bukan karena keterpaksaan atau karena dia sendiri tidak bisa dalam hal ini melupakan hal-hal yang bisa jadi buruk dari orang tuanya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, rahimahullah walidun aana walidihi birrihi. Ya, sungguh Allah merahmati seorang ayah atau seorang ibu, ya, orang tua yang menolong anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya berbuat baik kepadanya. Ternyata anak yang berbakti itu untuk diberikan kepada kita wajib kita tolong, sebab tidak ujuk-ujuk mereka kita minta taat berbakti disebabkan ini tuntutan dari Islam, tapi justru pola asuh kita pola asuh yang secara manusiawi menyakiti mereka. Kenapa demikian? Karena Islam adalah agama yang adil. Islam ini mengusung keadilan, sebab ketika kita menuntut anak berbakti taat kepada kita, jangan-jangan kita lupa bahwa sejatinya anak yang berbakti ini harus diberikan hak kepadanya agar tidak ada istilahnya yang disebut parenting debt atau utang pengasuhan. Maka Nabi mengatakan dalam sabda yang lainnya riwayat Muslim atau riwayat Bukhari,
Inna lil waladika alaika haqqan, sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Jadi Nabi mengingatkan bahwa anak itu punya hak atas diri orang tuanya. Bukan hanya ortu yang punya hak terhadap anak untuk berbakti, anak pun punya hak yang harus ditunaikan dalam rangka memberikan sebuah kompensasi yang wujudnya adalah baktinya anak kepada orang tuanya. Nah, jadi baktinya anak kepada orang tuanya itu adalah bagian dari hal yang secara sadar dia lakukan dan itu efeknya dirasakan dengan penuh cinta kepadanya. Ini ya yang harus disadari orang tua. Sehingga ketika orang tua mendapatkan anaknya menunjukkan hal yang mengecewakannya, bahkan disebut kedurhakaan, jangan serta-merta langsung menuduh anak ini mungkin dalam hal ini pergaulan yang salah atau mungkin pesantren yang disalahkan. Kita jangan-jangan menjadi salah satu orang tua yang ditegur oleh Umar bin Khattab, orang tua yang durhaka dikarenakan lalai memberikan hak anak. Ya, pernah diceritakan ya dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam, Syekh Abdul Ridwan menukil sebuah athar, disebutkan ja'a rajulun la amiril mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yashku ilahi uquqa ibnahu. Ya, datang mengadukan tentang kenakalan anaknya. Anak yang bandel yang dibawa bapak ini ingin dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Ya, kemudian Umar memarahi anak tersebut. Ya, dibawa ke anak tersebut kepada Umar bin Khattab dan Umar pun memarahi anak tersebut. Ya, kemudian Umar ditanya lagi, faqala al-ibnu, anak ini bertanya kepada Umar. Ya, bertanya anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi hukukun al abihi. Wahai Amirul Mukminin, adakah hak anak sama bapaknya? Jadi diceritakan anak ini langsung protes, adakah hak anak sama bapaknya? Maka dijawab, bala, ada. Fama hiya ya Amirul Mukminin, apa saja hak anak sama bapaknya? Maka Umar pun berkata 3 hal. An yantankiya ummahu, kamu berhak mendapatkan ibu yang baik. Wan yuhsina ismahu, kamu berhak mendapatkan nama yang baik. Wan yu'allimahul kitab, yakni Al-Quran, engkau berhak mendapatkan pengajaran Alkitab, yakni Al-Quran. Maka anak tersebut pun berkata lagi, faqala ibnu ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik, sesungguhnya tak satu pun yang diceritakan oleh engkau tadi ditunaikan oleh ayahku. Amma ummi fa innaha zanjatun kanat la majusi, ibu saya seorang negro tapi beragama majusi gitu. Dia tidak protes karena negronya, dia protes karena majusinya, ya, makanya pakai lam taukid sini, la majusi. Ya, waqad samania ju'lan, dan saya dikasih nama ju'lan ayhun fasa, ya, artinya kecoa, ya, atau curut, sebagian menyatakan itu. Ya, jadi anaknya dikasih nama yang jelek, nama yang buruk. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Jangankan mengenali tadabbur ayatnya, isinya, abatasa hurufnya aja tak diperkenalkan oleh ayah. Faltafata Amirul Mukminin ila rajul, kemudian Umar menoleh marah kepada lelaki tadi, kepada ayah tadi, sambil berkata, aji tatasku uku ko ibnak, engkau datang untuk mengadukan kebandelan anakmu, ha? Laqad aqaqtahu qablanya iqaq, engkau sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa sata ilai qablan yusi'a ilaik, dan engkau sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Jadi ini riwayat yang sahih, ya, diceritakan dalam banyak kitab. Athar ini menceritakan bahwa sebelum ada anak durhaka, jangan-jangan ada orang tua durhaka. Apa yang dimaksud orang tua durhaka? Bukan orang tua bisa dikutuk, ya, jadi batu, ya, jadi kecoa, bukan. Orang tua durhaka ada orang tua yang menuntut anaknya soleh, soleha, tapi hak anak diabaikan. Menuntut anaknya untuk berbakti kepadanya, tapi justru orang tua membuat anaknya itu merasa takut beradekatan dengannya. Terutama orang tua yang memiliki perilaku yang menyakiti anaknya, ya. Orang tua yang membuat anaknya, ya, menghafal ayat-ayat tentang berbuat baik pada orang tuanya, tapi ayat ini adalah ayat yang paling berat yang membuat dia memilih amalan yang lain. Ya, ada seorang ustazah, dan ini pernah saya tangani. Dia bilang, Ustadz, bolehkah saya memilih amalan cukup mengajarkan Quran, tapi jangan minta saya, ya, untuk menikah. Saya bilang, kenapa, Bu?
Kenapa sampai segitunya? Saya tidak membenci nikah, tapi kalau saya menikah, saya harus ngomong sama bapak saya dan saya tidak mau bertemu bapak saya. Ya, karena yang paling berat dari hidup saya adalah berdekatan dengan bapak saya. Yang paling berat dalam hidup saya adalah meminta kepada bapak saya, karena saya punya luka yang teramat dalam sama bapak dan sampai sekarang saya belum bisa atasi itu. Maka hal yang paling saya khawatirkan kalau saya nikah, saya harus bicara sama bapak saya. Karena bapak saya wali mujbir, wali yang tak boleh digantikan dengan yang lain. Dan itu tidak membuat saya nyaman. Makanya saya bertekad, saya tidak membenci nikah. Kalaupun menikah, bukan berarti saya mengutuk bapak saya pengen setelah bapak saya wafat. Karena saya tidak ingin nikah ketika harus berurusan dengan bapak saya. Jadi ternyata ayat-ayat Quran oleh ustazah ini ya, mengadu kepada saya, dia pahami. Tapi hati, dan itu tidak bisa dipungkiri, manusia punya jiwa, di mana jiwa ini sejatinya memiliki kebutuhan yang tidak bisa dilakukan secara manusiawi. Pastinya perasaan tidak nyaman, tidak bahagia itu akan menjadi penghalangnya untuk melakukan yang tadi, melakukan kebaikan yang tadi. Makanya ketika Nabi SAW misalnya ya disapa salam oleh seorang sahabat yang bernama Waqsy, di mana Waqsy dahulu saat jahiliyahnya ya menusuk Hamzah sehingga menombak Hamzah dari belakang sampai Hamzah akhirnya tubuhnya jatuh terkapar dan diambillah bagian tubuhnya oleh Hindun, dan itu dilihat langsung oleh baginda Nabi sampai akhirnya Hamzah menjadi salah satu syuhada di Uhud. Tapi pasca itu Allah takdirkan Waqsy dan juga Hindun masuk Islam. Nabi yang melihat hal ini secara manusiawi, sampai Nabi pun sulit untuk melakukan apa yang membuat Nabi sulit untuk memandang nama Waqsy. Ketika Waqsy mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah," maka Nabi menjawab salamnya tapi tak memandang wajahnya dan meminta supaya Waqsy jauh dari hadapannya. Kenapa? Disitulah sejatinya Allah ingin menggambarkan bahwa manusiawi jika ada orang melihat hal-hal yang buruk yang dilakukan, yang diperoleh bertahun-tahun, maka dia sulit untuk memperbaiki perilakunya kepada orang yang menyakitinya. Maka ini karena yang hadir para orang tua. Tema ini tema yang berat bagi saya. Hafiz yang berbakti, logikanya anak yang sudah hafal Quran, pastinya dalam hal ini dia pasti akan selaras dengan amalan-amalan yang lain. Karena orang yang hafal Quran mudah-mudahan adalah orang yang dijaga dengan Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang hafal Quran tiba-tiba dia tidak berbakti, maka muhasabahlah. Kenapa? Jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang justru membuat kondisi psikis seorang itu terluka. Jadi jangan-jangan kita adalah orang tua yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sahabat dalam surah Al-Imran 159, "Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Sekiranya engkau bersikap keras dan kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Jadi, orang tua yang keras dan kasar itu orang tua yang disebutkan Quran berdampak kepada dua hal. Mereka kabur dari kamu, dan kabur dalam bahasa ini bisa maknanya dua. Kabur secara fisik, anak tak mau berdekat-dekatan. Sehingga jangan, untuk menasihatinya pastinya susah. Kalau kita dalam keadaan ya mungkin tinggal serumah, anak lebih memilih berada di luar rumah. Sehingga di antara hal yang membuat anak-anak itu ya berada di luar rumah dan resikonya dididik oleh lingkungan yang buruk. Kalau di lingkungannya itu tidak ada pendidikan benar, bisa jadi karena rumah yang tak mampu membuat dia pulang. Salah satu adalah orang tua yang kasar. Nah, orang tua yang kasar itu menyakitkan. Makanya ketika dalam hal ini dia kabur, itu juga hal yang membuat kita memuhasabah. Atau yang kedua, kabur secara psikis. Kabur secara psikis ini yang paling berat. Dia menjadikan opposite dari orang tuanya. Salah satu yang pernah saya tangani, anak-anak yang mengalami luka batin dari orang tua yang menyakitinya, itu akan menjadi opposite yang dia bertekad melakukan perlawanan kepada orang tuanya dengan cara yang sungguh ini kita tidak harapkan, yaitu mempermalukan orang tuanya. Jika orang tuanya ustadz, dia akan menjadi yang berlawanan ustadz, pamer paha, pamer aurat. Ini pernah kami tangani. Jika dia ya dalam hal ini bapaknya seorang aktivis dakwah, dia juga malah ada yang murtad dan sebagainya. Makanya saya pernah dalam hal, dan ini kalau kita mau renungkan kenapa Islam itu punya struktur yang secara syumul
bagaimana melatih kita melihat dari sudut pandang aspek yang sempurna gitu. Saya pernah misalnya ditanyai salah satu jamaah waktu ngisi kajian di Eropa, Ustadz, kami mendidik anak kami secara islami dari kecil. Kami didik secara islami dari kecil. Cuma anak kami ada yang setelah dewasa, ada yang perempuan yang menanggalkan hijab. Ada yang setelah dewasa melawan kami, bahkan kabur dari rumah sehingga akhirnya mereka ada yang free sex. Ada yang bahkan murtad, ada yang bahkan ateis. Apa salah kami Ustadz? Padahal kami didik secara islami. Ya, kalimat ini jujur ya membuat saya sedikit terusik. Ya, sampai saya bertanya balik kepada ibu, tanya apa yang dimaksud pendidikan Islam itu apa menurut ibu? Dia bilang, ya kami ajarkan anak kami Al-Quran Ustaz, sampai mereka hafal. Kami ajarkan anak kami sholat, kami ajarkan anak kami berhijab, kami ajarkan anak kami begini-begini. So, mereka mengenal Al-Quran, ajarkan anak kami supaya bisa pakai hijab. Saya tanya balik, ngajarinnya gimana caranya? Ya pokoknya kami ajarin Ustaz. Ya saya tanya balik, ya caranya gimana? Ya kami ajarin. Oke, saya mungkin ingin ibu bertanya, menjawab cukup 3 hal. Pernah, tidak pernah, atau sering. Ya, saya tanya, ibu pernah berteriak di depan anak ibu? Ya, dia bilang, ya pernah Ustaz. Pernah atau sering? Sering Ustaz. Oke. Ibu pernah membentak anak ibu? Sering Ustaz. Ibu pernah menakut-nakuti anak ibu, mengancam anak ibu? Sering Ustaz. Ibu pernah ya membuat anak ibu menangis? Sering juga Ustaz. Ibu pernah ya mencubit anak ibu? Ya kalau itu enggak sering Ustaz, tapi pernah sekali saya khilaf Ustaz. Oke. Kesimpulannya adalah ibu mendidiknya enggak islami. Banyak orang menganggap sebatas mengajarkan Quran itu islami. Sebatas mengajarkan sholat itu islami. Sebatas mengajarkan anak itu pakai hijab itu islami. Padahal basic memahami pendidikan itu islami adalah apa yang disebutkan Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Al-muslimu man salliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi mengajarkan Quran tapi sambil gampar itu gak islami. Mengajarkan Al-Quran sambil nempeleng gak islami. Kenapa? Karena Nabi nggak begitu. Kenapa? Jangan sampai Allah menghadirkan display namanya lewat Asmaul Husna dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu tertutup sehingga nggak nampak. Yang kita kenalkan adalah Allah Al-Muntaqim, mengancam, Al-Mutasyaddid, makra siksanya. Dan itu yang membuat nurani seorang anak itu memilih yang menyenangkan hati dia itu ternyata sesuatu yang di luar syariat. Seolah-olah kalau udah berhubungan dengan agama syariat itu akan mengancam diri dia. Dan manusia kalau sudah terancam, susah dia untuk dalam hal ini bisa memberikan kebaikan. Makanya bantulah anak kita untuk taat dengan setidaknya memastikan bagaimana mereka terinstal tauhid sebagai dasar mereka untuk taat kepada orang tuanya. Karena tauhidlah dasar mereka untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu pertama. Kata Allah dalam surah Al-Isra 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali dia semata, berbuat baik kepada orang tua. Dasar berbuat baik itu tauhid. Kalau tauhidnya bagus, insya Allah dia akan berbuat baik. Masalahnya adalah tauhid itu akan subur ketika anak tumbuh perasaan cinta pada Allah lebih utama daripada takut kepada Allah. Dalam pengertian merasa Allah itu maha menteror, maha mengancam. Ini yang bahayanya. Nabi ingatkan, basyiru walatun nafiru. Beri kabar gembira, jangan bikin orang kabur. Tapi masalahnya adalah seringkali ketika kita mengenalkan anak tentang nama Allah justru di saat yang membuat anak merasa terancam. Contoh, betapa baik orang tua menyebut nama Allah pas lagi marah doang. Ya Allah, Masya Allah, ya astagfirullah abang, Allahu Akbar, Masya Allah, Allah, Allah. Anak kebayang, kalau Allah disebut pasti ada sapu melayang. Kalau disebut pasti ada tangan yang mencubit. Kalau disebut bakal digampar nih. Maka yang terbayang adalah Allah tertutup sifat Rahman dan Rahimnya. Yang ada Allah tuh maha mengancam. Ini yang membuat anak-anak menjadikan tauhid itu tidak tumbuh subur. Alih-alih tumbuh subur mati dia. Itu yang membuat akhirnya berpaling kepada yang lain. Ini dampak yang ditimbulkan bagi orang tua yang dikenal kasar. Atau bahkan lebih ekstrim, ada orang tua yang bahkan menyebut nama Allah untuk memfetakompli perbuatan
maaf perbuatan buruknya. Contoh, betapa banyak anak berbuat salah sampai dibilang gini, Allah marah, Allah marah, Allah marah. Perhatikan orang tua ngomong gini, nanti di akhirat Allah tanya balik, tahu dari mana aku marah? Ya, Allah bertanya balik, mempetak-komplikan Allah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bagaimana mungkin Allah marah sama anak kecil yang belum balik, yang tidak dihisap oleh Allah, dan ketika dia mati pun Allah jamin masuk surga. Kita yang marah tapi kita membawa nama Allah. Apa yang terjadi? Kerusakan pertama adalah ketika tauhid anak itu mati disebabkan apa? Dia dikenalkan Allah dengan wajah yang menyeramkan lewat ekspresi wajah orang tuanya yang garang, yang gak senyum, bahkan memukul. Itulah yang membuat hal-hal akhlak itu menjadi rusak. Makanya apa yang harus kita perbaiki? Kenalkan Allah sesuai dengan cara Allah ingin diperkenalkan. Lihat, setiap ayat Quran Allah selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkali-kali kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah itu sebagai pesan buat kita bahwa Allah ingin kau kenalkan ya, exposure namaku Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat ya, pasangan misalnya orang capres, dia selalu memakai kalimat adil sejahtera, adil sejahtera, adil sejahtera. Itu kan dia ingin kenalkan sebagai sebuah program. Allah ingin namanya pertama Ar-Rahmanir-Rahim setiap saat. Allah tidak bilang Bismillahil Aziz, ya Bismillahil Aziz wal al-Azizul Muttaqim wal misalnya Mutasyaddid. Allah nggak ingin disebut itu, tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Harusnya itu yang kita kenalkan ke anak. Tapi itu yang hilang. Ya makanya ketika satu tauhid yang tidak tumbuh dengan sebagaimana mestinya, anak tidak tumbuh cinta, ditambah bahwa Allah memberikan sebuah isyarat bahwa anak di umur 0 sampai 7 tahun perasaan yang dulu lebih tumbuh dibandingkan akalnya, maka perasaan itu yang menuntunnya. Maka jangan membuat anak trauma di masa kecilnya, karena ingat, tugas pengasuhan adalah membuat kenangan indah akan Islam. Tugas pengasuhan adalah meninggalkan kenangan indah akan Islam. Sehingga kalau anak mengenang 0 sampai 7 tahunnya dengan traumatis, diancam, diomelin, dipukul demi untuk bisa sholat, demi untuk bisa hafal Quran, kita zalim, dan itulah membuat peluang dia untuk sulit berbakti pada orang tua. Maka berbakti pada orang tua dimulai dengan mengenalkan tauhid yang tumbuh subur lewat kaidahnya cinta yang kuat kepada Allah. Sehingga dicinta itu membuat dia memaksakan diri. Karena aku cinta sama Allah, maka walaupun berat dengan orang tuaku melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, tapi Allah yang aku cintai memaksaku untuk berbuat itu. Itu yang pertama. Makanya anak yang memiliki tauhid yang kuat, pasti dia akan berbuat baik kepada orang tuanya meskipun orang tuanya mengecewakannya. Tapi tauhid yang kuat ini, tauhid yang dalam hal ini yang tumbuh dalam jiwa anak harus juga ditopang lewat apa? Lewat sikap orang tua yang mampu memfasilitasi anak untuk taat. Maaf ya, saya agak flu. Maaf. Apa maksudnya? Karena gini, kalau bicara taat itu ada 2 kategori. 1 taat karena cinta, 2 taat karena takut. Anak taat karena takut nih yang bahaya. Kenapa? 1 taat karena takut menjadikan anak menjadi pribadi yang munafik. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri sampai beliau ingatkan para pendidik, para orang tua, la takrahu auladakum fa innahum yaj'aluna nifaq. Jangan kalian kasar sama anak-anak kalian, sikap kasar kalian akan menjadikan mereka munafik. Makanya ada anak yang di depan orang tuanya soleh, membaca Quran, rajin ibadah, tapi di luar dia menyakiti orang tua dengan cara berbuat yang sebaliknya. Ada orang tua yang lupa bahwa sejatinya anak yang ditakuti justru menyimpan amarah yang kadang-kadang nggak disadari. Ya, sampai ada anak yang berdoa, ya Allah, masukkanlah ayahku ke surga ya, kalau bisa secepatnya ya Allah. Ya, jangan lama-lama ya Allah. Didoakan masuk surga. Enak. Masalah secepatnya ini. Ya kan kita masih penasaran ya, Pilpres siapa yang menang kan gitu. Jadi kita tahu bahwa sejatinya kita pengen anak-anak kita mendoakan kita masuk surga, tapi mbok ya jangan secepatnya gitu lah nak. Masih banyak tugas mama, tugas papa gitu ya.
Di dunia ini kan masih banyak PR-PR kita ya, utang-utang belum lunas, masa iya buru-buru gitu. Ya, Palestina belum merdeka, masa sih kita mau meninggal sebelum sholat di Al-Aqsa gitu. Makanya di antara permintaan saya setiap malam itu, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum Al-Aqsa, kau bebaskan dan kami bisa sholat dengan khusyuk dan nyaman. Kenapa kita minta? Supaya merasakan di antara indahnya hidup itu adalah bisa singgah di 3 masjid sebagai rumah Allah di muka bumi ini. Yang utama Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan kita ingin juga Masjid Aqsa ya. Jujur saya belum ke Aqsa ya, bagi Ustaz Umar Makkah tapi udah pernah, itu bersyukur sekali. Belum. Saya minta supaya bisa ke sana. Sampai juga melihat ya, Palestina merdeka. Jadi kalau ada anaknya seperti ini, maka itu yang membuat susahnya menagih taat. Susahnya menagih dia untuk bisa taat. Karena itulah Allah mengajarkan kita di dalam Al-Quran bahwa ketaatan itu punya rumus yang sejatinya disyaratkan dalam Al-Quran. Bahwa ketaatan itu ketika kebutuhan dasar terpenuhi maka wajar kau taat. Dan itulah taat yang timbul karena cinta. Ceritakan misalnya dalam surah Al-Quraisy, ketika Allah meminta ya makhluknya menyembahnya dan kalimat faliya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah Allah pemilik rumah ini. Allah meminta hambanya menyembahnya, tapi menariknya Allah berikan alasan, alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Karena Allah telah kenyangkan kamu dari rasa lapar dan Allah amankan kamu dari rasa takut. Perhatikan, dua ayat ini mengajarkan, dua petunjuk ini mengajarkan Allah memberitahu bahwa ketaatan itu perlu sebuah hal yang harus ditopang. Allah meminta dalam hal ini ya, Allah meminta dalam hal ini hambanya untuk taat. Allah tidak melakukan ketaatan, meminta taat itu kecuali disiapkan untuk taat dengan dua hal. Diberikan kebutuhan biologisnya. Lihat, sudah kukenyangkan kamu. Sudah kukenyangkan kamu kan itu. Yang kedua, sudah ku bikin kamu aman, gak ada lagi ketakutan. Maka apa alasanmu? Semua ku penuhi. Dan orang seperti ini disebut kafir. Orang seperti ini disebut ikan. Sudah dipenuhi kebutuhannya, dibikin kenyang, nggak mau juga, itu kafir. Maka agak susah kita meminta seorang anak kita untuk berbakti kalau dia memiliki trauma karena tidak mendapatkan dua hal. Satu, ayat ini mengajarkan betapa jadilah orang tua yang senang memberi. Jangan jadi orang tua yang pelit. Orang tua yang pelit meruntuhkan cinta, karena pelit itu orang tua yang mungkin memberikan nafkah tapi tidak pernah memberikan bonus atau hadiah. Ya, kalau pelit aja itu membuat anak tidak jatuh cinta, apalagi orang tua yang zalim. Bedanya di mana, Ustaz? Zalim itulah orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah. Ya, contoh bapak yang tidak memberikan uang yang membuat anak bisa makan, itu zalim. Tidak memberikan uang buat sekolah, tidak memberikan uang untuk misalnya pakaian tempat tinggal, itu zalim. Kafa bil mar'i ithman inama aidu yamayakut. Cukuplah seorang disebut berdosa jika dia menyiapkan orang tambah tanggungannya. Tapi kalau sudah memberikan nafkah, dia memenuhi kewajibannya, tapi dia tidak memberikan bonus, itu namanya pelit. Makanya jangan merasa begini, saya tuh udah memenuhi kebutuhan saya, memberikan nafkah buat anak saya, Ustadz. Tapi anak saya tuh nggak mau taat karena bapak memenuhi kewajiban tapi pelit. Contoh gini, seorang bos, dia membayar gaji anak buahnya yang bekerja untuknya, sesuai kesepakatan anak buahnya itu digaji misalnya 5 juta per bulan. Nah, anak buahnya ini kerjanya rajin, kadang jam 7 udah masuk padahal janjinya jam 8. Kadang dia pulang jam 4, dia sampai jam 8 malam. Nah, bos yang pelit, dia nggak memberikan bonus. Yang ada adalah udah kewajiban. Nah, apakah timbul perasaan cinta dari dalam hal ini sang anak buah? Enggak, dia biasa aja. Loyalitas sama perusahaan sama karyawan enggak akan ada. Tapi ketika bosnya dalam hal ini, Masya Allah, nih hadiah buat kamu, maka itulah yang membuat timbul perasaan cinta dan itulah timbul kesetiaan untuk taat. Makanya Nabi katakan, tahadu tahabbu, beri hadiah niscaya timbul cinta. Karena cinta adalah dasar untuk seorang anak untuk taat, maka hadiah adalah cara untuk membuat anak itu cinta. Makanya ketika Allah katakan Allah kenyangkan kamu dari rasa lapar, itu adalah isyarat penuhi kebutuhan biologisnya. Jangan jadi orang tua yang zolim atau orang tua yang pelit. Zolim nggak boleh, pelit nggak boleh. Pelit aja nggak boleh, apalagi zolim.
Maka pentingnya kita memahami psikologi anak. Yang kedua, dan kami amankan kamu rasa takut. Pentingnya kita memahami kebutuhan psikis. Anak-anak yang kita lindungi rasa takut, apalagi kalau takutnya itu ya bersumber dari kita orang tuanya, justru dia adalah anak-anak yang akan jauh dari orang tuanya. Itulah kenapa orang tua yang hanya menimbulkan ketakutan, mengancam, memukul dengan hal yang membuat anak kelihatan dia kesolehannya, sangat resiko dia menjadi anak yang justru ketika mereka dewasa, kalaulah dia tidak terinstal tauhid dengan baik, sangat berpeluang menjadi anak yang durhaka. Jadi kalau ada yang bilang, pada anak saya hafiz Quran tapi kok durhaka, ketahuilah Nabi sudah isyaratkan tadi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban tadi, tolonglah Allah merahmati seorang ayah, seorang ibu, walidun aana walidihi birrihi, yaitu seorang orang tua yang menolong anaknya yang berbuat baik kepadanya. Artinya, tolonglah anak kita berbuat baik kepada kita dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan itulah yang membuat anak-anak kita kelak melakukan berbakti kepada kita karena cinta. Dan kalau anak berbuat bakti karena cinta, Masya Allah, maka kita akan mendapatkan banyak buahnya. Satu, anak akan taat meskipun berbeda keinginan. Saya kasih contoh misalnya ketika Ibrahim menyembelih Ismail. Allah ceritakan dalam surat Al-Saffat ayat 102. Ketika Ibrahim berkata, ya bunayya ini arafil manami anni azbauka fangzur madza tara. Nah, ayah bermimpi di malam hari suruh Allah menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Perhatikan kalimat Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wah ayahku, tunaikanlah perintah Allah kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Kalimat satajiduni insyaallah ini dikomentari oleh Said Qutb dan Fizil Quran, memberi indikasi sebenarnya Ismail takut. Kalimat ini memberitahu Ismail sebenarnya takut. Terbukti kalimatnya tidak lazim dalam dialog dalam bahasa Arab buat anak yang menunjukkan ketaatan sempurna. Biasanya orang kalau disata sempurna jawabannya dua, labbaik atau sami'atu wa ata'tu, saya dengar saya taat, atau sami'na wa ata'na. Tapi ternyata kalimatnya Ismail adalah satajiduni insyaallah. Mengapa dia tidak bilang ya udah sembelih aja gitu? Ini menunjukkan bahwa seorang Ismail punya rasa takut, tapi rasa takut ini kalah dengan cinta yang kuat. Pertama kepada Allah, tauhid yang kuat. Yang kedua karena ayahnya yang memang dicintai. Terbukti betapa ayahnya itu dipanggil dengan ya abati, dan ayah abati mananya adalah ayah yang cintai. Jadi kita belajar dari ayat ini betapa meskipun nama manusiawi seorang anak mau disembelih dia berbeda keinginan, tapi rasa takut itu kalah dengan cinta yang kuat. Inilah yang membuat dalam hal ini seorang Ismail tumbuh menunjukkan bahwa rasa cinta itu akan mengalahkan meskipun beda keinginan. Seorang bunda misalnya bilang ke anaknya, nak nanti lulus SMA mau kemana? Iya bun, aku pengen banget kuliah di di ekonomi syariah, rencananya aku mengambil jurusan ekonomi syariah. Ya, padahal mama pengen banget anak mama jadi dokter. Ya, habis gimana bun? Aku senangnya ekonomi, kalau dokter tuh ribet belajarnya bun, susah gitu. Ya, bunda tuh pengen anak bunda jadi dokter. Ya, kan kamu tahu bunda kan penyakitan. Ya, jantung bunda kan sering berdebar-debar ya, terutama di akhir bulan. Jadi ngelihat buku tabungan gitu. Jadi bunda pengen ada kalau bunda sakit ada ngobatin. Ya, kamu kan pinter nak, kamu juga prestasinya bagus. Bunda pikir kamu bisa lah. Ya udah deh bun, doain ya. Mudah-mudahan aku kuat kuliah di kedokteran. Doain ya, mudah-mudahan aku kuat kuliah kedokteran. Perhatikan kalimatnya. Sebenarnya itu anak pengen memilih apa? Ekonomi syariah. Tapi bunda yang dicintai meminta akan mengatakan, aku akan memilih pilihan bunda. Itulah cinta akan mengarahkan pilihan. Maka ketika anak itu dia berbeda keinginan dan dia cenderung membantah, itu bahaya. Yang kedua, cinta akan membuat seorang anak menjadikan nilai orang tua itu, value-nya menjadi rujukan saat dia berada di luar rumah. Kalimat yang hal ini disampaikan oleh anak kepada teman-temannya, kata abayahku, kata abiku, kata mamahku,
Sejatinya anak yang ngomong gini bukanlah anak yang seolah-olah dia menjadikan kebenaran di orang tuanya, bukan. Dalam tahapan perkembangan ada fase di mana anak itu dia ya menjadikan kebenaran itu disampaikan langsung oleh ayahnya atau ibunya. Sehingga walaupun ayah ibunya mengacapkan kalau Allah kalau Rasulullah, mereka menjadikan ayah dan ibunya seolah-olah wakil Tuhan di muka bumi ini, yang kalau kalimatnya itu dipegang baik-baik itu disampaikan. Maka ada anak yang ketika dia berada di luar rumah, dia lebih percaya omongan temannya. Bapak yang nasihatin, bapak so tahu ya, kata ini nggak begitu kan, Hamas teroris gitu. Dia malah bertentangan sama bapaknya. Bapak udah bilang enggak gitu. Bapak kata si Anu gitu, kata si ini gitu. Itu ya, mau sebut nama nggak enak, ntar ada lambe turah kan kayak. Jadi ketika disebutin si ini si Anu, bapaknya kaget, kok kamu bisa berbeda? Perhatikan, anak yang lebih percaya orang lain dibanding orang tuanya disebabkan karena hati anak itu sudah terambil oleh orang lain, disebabkan kita gagal membuat dia taat, disebabkan karena dia tidak cinta pada kita. Yang ketiga, anak yang taat, anak yang dekat cinta orang tua itu cenderung dia tak ada yang dirahasiakan dalam hidupnya. Dia senang bicara, bahkan hal-hal yang dianggap privasi pun diceritakan. Al-Quran menceritakan betapa cintanya Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya Yakub diwujudkan dengan hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi disampaikan kepada ayahnya. Diceritakan misalnya dalam surat Yusuf ayat 4, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud di hadapanku. Jadi diceritakan bagaimana dia mimpi. Hal yang sangat personal diceritakan pada ayahnya. Makanya di antara hari ini anak-anak yang memiliki ya perilaku yang menunjukkan bahwa ada masalah emosi terhadap orang tuanya, di antara indikasinya adalah anak yang memiliki kalimat that's my privacy. Anak yang mengatakan ini rahasia aku, kepo banget sih orang tua. Atau dalam kalimat yang lain misalnya nggak apa-apa, jarang bicara, menyebutkan apa yang dirasakan juga bahaya. Banyak orang tua yang seringkali mengambil kesimpulan yang begitu sembrono dan mengatakan, tapi memang anak saya pendiam Ustadz. Jadi memang dia jarang ngomong sama saya. Perhatikan, ini mau percaya atau tidak percaya, tapi hasil riset saya, sejatinya tidak ada anak pendiam di hadapan orang tuanya. Yang ada adalah anak yang terluka dan kecewa. Pendiam itu untuk dunia luar, introvert itu dunia luar. Anak saya pendiam dan tanda kutip introvert. Kalau dia masuk sebuah sekolah baru, ditanya nama siapa? Hawa. Tinggal di mana? Bambu Hapus. Dulu sekolah di mana? Di Cibinong. Dia ngomongnya singkat, jarang bicara. Tapi kalau di rumah bawelnya minta ampun. Kenapa? Karena rasa nyaman itu membuat orang tuh nyaman bercerita. Maka kalau ada anak yang pendiam, maka pendiam itu bom waktu. Dia seolah-olah taat tapi jangan-jangan menyimpan perasaan tidak suka. Lagi-lagi kita menuntut dia berbakti, tapi jangan-jangan dia sendiri sebenarnya memiliki hambatan emosi. Maka orang tua yang meminta anaknya untuk hafiz dan menjadi hafizah, perhatikan bagaimana kita pun harus memberikan hak secara psikis. Tidaknya ayat surah Al-Quraisy tadi mengajarkan dua hal. Penuhi hak biologisnya. Apakah kita sudah menjalankan peran itu? Sudah dengan begitu baiknya memberikan apa yang dibutuhkan anak. Yang kedua, penuhi kebutuhan psikisnya. Sudahkah kita merasa nyaman? Rasa nyaman dibutuhkan anak itu lewat 3 jalur. 1, lewat ya hal-hal yang dianggap tidak membuat dia tertekan lewat kalimat-kalimat yang buruk, kasar. Karena kasar itu tidak islami sebagaimana disebutkan tadi dalam Quran surah Al-Imran 1:9. Maka orang tua kasar, orang tua menimbulkan luka. Yang kedua, jangan jadi orang tua yang cuek. Orang tua cuek juga menyakitkan. Ingat kata anak muda zaman now, kacang itu gurih, dikacangin perih. Makanya jangan sampai ada anak yang dikacangin. Karena memang hukuman berat itu dalam syariat Islam itu bukan sekedar dipukul atau disakiti. Tapi mengabaikan, menghajar itu juga hukuman berat.
Makanya di hari kiamat dalam hadis riwayat Imam Muslim sampai-sampai Rasulullah memberitahu ada hamba Allah melakukan dosa besar, hukumannya itu bukan dipukul di hari kiamat, tapi dicuekin sama Allah, menunjukkan betapa dia sudah mendapatkan hukuman pertama yang paling berat, diabaikan, dikacangin oleh Allah. Kata Nabi, "Thalathu la yazrullaha fi yaumil qiyamah." 3 golongan yang Allah tak mau melihatnya dari kiamat, alias Allah cuekin. Kalau ada seorang hamba dari kiamat dia masih Allah perhatikan, masih ada peluang diampuni. Tapi kalau dicuekin, udah langsung di berhadapan langsung ke malaikat Malik deh, nggak lewat saya gitu. Maka ini seolah-olah Allah memberitahu salatu lazul fi yaumil qiyamah al-uququl walidain, orang durhaka orang tua. Kedua, apa yang kata Nabi, al-mutasyabihatu minan nisa birijal, perempuan menyerupai laki-laki atau transgender. Yang ketiga ada youth, laki-laki nggak punya sifat cemburu kepada keluarganya. 3 hal ini dicuekin. Nah, cueknya Allah kepada hamba menunjukkan ini sesuatu yang berat, hukuman berat. Maka kalau anak ngomong kita sambil main handphone, itu dicuekin, berat sama dia. Atau kita saking sibuknya, kita tidak memberi ruang tuh anak bisa mengakses. Salah satu kepandaian yang harus kita lakukan di zaman teknologi hari ini adalah jadilah ortu yang bisa diakses. Apa tuh ortu yang bisa diakses? Ortu yang ketika anaknya butuh sesuatu, dia mudah diakses dengan perangkat telepon dan ortunya nggak jaim. Karena ada ortu yang di rumah, anaknya mau ngomong, jadi sampai anak tuh susah untuk mengaksesnya. Ya saya mungkin jamaah yang sering ikuti kajian saya sering ngelihat kalau saya itu kadang-kadang bawa handphone selalu ditaruh di meja. Saya mungkin ada yang nanya, Ustaz ini kayaknya nggak bisa jawab, bukan. Handphone saya taruh meja itu sengaja. Kalau anak saya nelpon saat kajian pun, saya kadang-kadang izin untuk mengangkatnya. Walaupun kadang-kadang cuman, Abi ya nanti pulang beliin martabak ya. Ya pokoknya yang kemarin enak. Dan itu nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah, maaf nih gambarnya lagi dibenerin. Nggak ada masalah. Bagi saya jamaah pun ya secara langsung akan memahami, oh ya lagi berkomunikasi. Kenapa? Karena bagi orang anak yang penting ortunya bisa diakses. Dimanapun berada yang penting bisa diakses. Karena hari ini menyakitkan adalah ortu yang saking nggak bisa diaksesnya, orang anak tuh bingung mau ngomong bapaknya lewat cara mana. Bapaknya sibuk banget, kalau mau bapaknya lewat manajer, ini bahaya banget. Itu yang membuat anak tadi. Nah, kenyamanan psikis terkait dengan satu, jangan trauma karena kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Kedua karena pengabaian. Yang ketiga trauma psikis biasa disebabkan oleh karena ekspresi wajah atau desibel suara yang enggak terlatih. Saya ingin Bapak dan Ibu menyadari bahwa jangan-jangan ada di antara kita yang setting wajahnya memang dari dulu disetting kayak debt collector nagih utang gitu. Ya kan ada ya kan? Maka jangan bilang gini, ya habis gimana Ustadz, perbaiki Pak. Saya pernah nangani salah satu G di ini kasusnya berbeda, tentu bukan hafiz Quran ya, tapi ada G yang dia itu saya tangani, itu dia trauma sama bapaknya sampai akhirnya saya berpikir bapaknya itu pasti profil bapak yang galak atau bapak yang cibuk cuek. Ternyata kata istrinya ketika mengetahui bahwa anaknya ini gay, ibunya nangis, tapi dia bingung. Suami ini tipikal suami yang baik, peduli, nggak pelit. Bahkan disebutkan suaminya ini nggak pernah kasar gitu. Saya bilang masa sih ya. Akhirnya saya minta supaya bapak itu datang. Begitu bapak itu datang, saya langsung menebak. Inilah dasarnya. Kenapa? Bapak itu datang, wajahnya saya rasa manusia, udah kelihatan ini wajah ngajak berantem gitu. Ini nggak dia setting, ini wajah yang memang dari dulu gitu. Matanya melotot dan itu bukan, saya bilang wah ini mah. Jadi ternyata anak ini, ibu ini baru sadar betul bapaknya ini memang dari dulu matanya begini. Wah saya bilang ini gimana ya membuat dia ini. Kenapa? Itu, nah settingan wajah itu yang kadang ekspresi wajah itu yang kadang-kadang dilihat oleh anak membuat anak tenang. Nah kalau udah kayak gini memang butuh usaha panjang. Tapi setidaknya 3 hal yang dialami anak, yaitu adalah kekerasan verbal, kekerasan psikis, yang kedua adalah pengabaian, yang ketiga adalah ekspresi atau desibel suara yang ada. Bahkan ada orang tua yang ngomongnya tinggi padahal nggak marah gitu. Mana? Iya. Tahu ya gitu, tinggi sekali. Jadi sampai anaknya merasa kayak dimarahi gitu. Dan itu dari kecil dia terima itu, dia merasa trauma. Nah ini isu yang memang harus diatasi. Kesimpulannya karena waktunya yang terbatas, mengajarkan anak berbakti khususnya pada orang tua
sesuatu yang harusnya dimulai dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah dijelaskan. Mulailah dengan tauhid sebagai basicnya. Makanya menarik redaksi Quran ketika dalam surat Luqman. Ketika Luqman berpesan kepada anaknya itu kan ada dua metode bahasa. Saat Luqman mengatakan kepada anaknya dengan kalimat la tusyrik billah inna syirka lazim azim, Luqman berbicara langsung kepada anaknya. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah, sungguhnya menunjukkan Allah perbuatan besar. Tapi begitu berkaitan dengan birrul walidain, redaksi Quran tidak mengatakan wahai anakku taatlah sama aku. Tapi Allah memakai bahasa pihak ketiga. Wa wasainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an yashkuri wali walidayka ilai masjid. Perhatikan. Redaksi Quran langsung berbeda bahasanya khusus untuk berbuat baik, sehingga pesannya adalah berbuat baik anak kepada kita jangan dituntut dengan kalimat ayo berbuat baik sama mama, tapi justru dia timbul dari satu kesadaran akan tauhid karena dimulai dari kesyirikan tidak syirik. Yang kedua, dia kesadaran atas sikap orang tua yang diyakinkan oleh anak sebagai orang tua yang baik. Jadi orang tua yang menuntut baik tapi sejatinya perilakunya buruk justru membuat anak sulit untuk berbakti, karena sejatinya anak-anak adalah manusia yang punya perasaan dan jiwa, dan itu butuh kita support supaya dia tidak taat dalam keadaan yang takut atau terpaksa bahkan menjauh dari orang tuanya, seperti beberapa kasus yang pernah kami tangani. Tentu ini materi yang mudah-mudahan bisa membuat kita terbaik kita menjadikan bagaimana kita sebagai orang tua yang bisa dicintai dan bisa menjadi orang tua yang ditiru oleh anak-anak kita. Aku lupa lazim fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz kita Ustadz Bendri Jaisyur Rahman yang alhamdulillah telah menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu Hafiz yang berbakti. Dan Masya Allah sangat berbobot sekali, dan kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada beliau atas materi-materi yang disampaikan. Ini menjadi bekal kita buat orang tua untuk bisa lebih siap-siap lagi, memperbaiki diri lagi, khususnya dalam pengasuhan anak. Ya, Masya Allah, dan kita doakan beliau hari ini lagi kurang sehat, sedang flu ya. Mudah-mudahan beliau sehat, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyebarkan ilmu ini. Dan Masya Allah, kita sangat butuh sekali untuk bimbingan khususnya dalam pengasuhan. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Mungkin saya akan batasi untuk pertanyaannya untuk 3 pertanyaan pertama. Silahkan raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan raise hand dulu dan dibuka mikrofonnya. Via chat ya. Baik, ada yang masuk via chat pertanyaannya. Baik, izin membacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana cara menghadirkan ketegasan tanpa kehadiran sosok ayah, karena anak lebih manja jika bersama ibunya, gitu Ustadz. Anaknya umur berapa? Betul, yang bertanya anaknya umur berapa? Baik ya, inilah kita harus melihat bahwa dalam pengasuhan itu prinsipnya tadarruj. 6 tahun ya. Tadarruj itu membuat kita memahami jangan semua ilmu itu atau nilai-nilai itu borongan diberikan. Misalnya ketika Allah mengatakan tugas Nabi, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Ini menunjukkan bahwa kabar gembira itu salah satu yang pertama kali didahulukan, baru peringatan. Nah, termasuk apa yang kita maui dengan anak yang kita mau tegas, justru harus kita lihat apakah di umur yang bisa kita lakukan tegas itu sudah cukup. Contoh gini, kalau tegas dimaksud adalah memberikan konsekuensi, justru konsekuensi atau aturan itu dilakukan saat anak sudah memayyiz.
Dan itu rata-rata umur 7 tahun. Walaupun cirinya nggak harus 7 tahun. Karena kata Nabi, idza arafa yaminahu ala shimalihi, jika anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Jadi umur rata-rata anak bisa bedakan kanan dan kiri adalah 7 tahun ya. Dan tesnya gampang ya. Misalnya lagi baris berbaris saja. Ya siap gerak, maju jalan, belok kiri gerak. Ya kalau anak masih kesulitan ya untuk tahu ada kiri dan kanan, berarti belum memayis. Ya, dan biasanya ibu-ibu belum memayis karena sen kanan belok kiri kan gitu ya. Nah tapi enggak, itu beda. Nah tapi yang kita pengen pahami adalah ketika anak itu dia belum memayis, maka hak dia adalah merasakan nyaman dulu. Nah lantas apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu jangan terburu-buru untuk langsung tegas. Karena tegas itu kalaupun kita mana adalah aturan konsekuensi, itu akan menjadi beban bagi dia sehingga menghilangkan kebutuhan dia akan rasa nyaman. Tapi bagaimana kalau dia melanggar? Tinggal diingatkan sambil diarahkan. Seperti Nabi SAW misalnya, ketegasannya bukan dalam bentuk larangan, tapi Nabi mengarahkan perilaku khusus buat anak yang belum memayis. Ada seorang anak namanya Umar bin Abi Salamah. Dalam hal ini Nabi menjadi ayah tirinya. Di saat di meja makan, Umar nih makannya nggak teratur, lompat sana lompat sini, dan itu mengganggu orang di meja makan. Nabi tegas, tapi tegasnya bukan gini, duduk, enggak gitu. Nabi langsung jangan lari, tidak. Nabi cukup mengatakan kalimat yang justru mengarahkan perilaku diharapkan. Ya gulam, samillah ta'ala, wa qul biyaminika wa qul mimayalik. Wahai anak muda, wahai anakku, makanlah dengan sebut nama Allah, makan pakai tangan kananmu, makan paling dekat denganmu. Jadi Nabi langsung mengarahkan perilakunya. Jadi kalau anak dalam hal ini melakukan sesuatu, tinggal kita ambil aja. Kakak, abang, makan pakai tangan kanan. Iya, pakai tangan kanan. Dan nggak ada anak yang langsung soleh. Bisa jadi dia langsung kita nggak ada diulang. Tapi itulah yang namanya karakter atau perilaku. Dia seperti pohon yang harus ditumbuhkan dengan cara intens berulang-ulang. Makanya nggak ada kesolehan yang langsung, nggak ada kesolehan yang instan ya. Misalnya nggak mungkin soleh dengan prinsip tatap mata saya dan hitungan ketiga kau jadi anak soleh, 1, 2, 3, nggak bakal ada. Ya butuh usaha, butuh effort. Makanya kalau kita lakukan itu. Nah pertanyaan adalah kalau nanti anak udah dewasa dan dia butuh unsur ketegasan, sementara ayahnya tidak ada. Nah yang paling penting adalah kalau ayah tak ada, boleh ambil peran ketegasan untuk beberapa hal tanpa meninggalkan pos seorang ibu. Pos seorang ibu adalah memberi al-wadud, rasa cinta yang memberi rasa nyaman. Kalau kita terlalu dominan mengambil peran ayah, malah itu yang membuat anak malah menjadi tidak nyaman. Dan itu membuat anak tidak betah di rumah. Ingat petaka pertama pengasuhan ketika ibu tak lagi dirindukan. Kenapa? Anak yang tak merindukan ibunya susah untuk betah di rumah. Meskipun dibangun rumah mewah, megah, ada kolam renang, tapi dia betah nongkrong, lebih betah nongkrong di kafe, di pinggir jalan. Padahal kopi yang dia minum bisa jadi lebih enak yang ada di rumah kita. Kenapa rumah kita kopi asli ya, tapi ternyata bukan rasa kopinya yang dia butuhkan, tapi dia menghindar dari figur yang dirasa mengganggu karena ibu yang ingin mengambil peran ayah yang lebih banyak mengatur tegasnya dibandingkan anak yang dicintai. Terus gimana Ustadz kalau gara-gara ini akhirnya anak jadi nggak tegas? Saya ingin katakan kadang hidup itu harus memilih untuk nggak sempurna, tapi tetaplah di job desk kita. Sebagaimana Khalid bin Walid dijewer oleh Umar bin Khattab gara-gara dia dalam ini mau ibadah haji, padahal dia diminta untuk menjaga perbatasan. Gara-gara menjaga perbatasan itu Khalid bin Walid nggak bisa ibadah haji, bahkan nggak bisa hafal Quran. Tapi Islam mengajarkan tetaplah di posmu. Yang resikonya pasti ada. Tetaplah di pos sebagai ibu yang penuh kelembutan. Tapi kalau anak saya nanti melanggar, ingat, cinta dari ibu ini memiliki rumus. Tahu rumusnya? Cinta akan membawamu kembali di sini. Jika tidak hari ini, mungkin nanti. Anak akan tumbuh di masa dewasa dan dia akan sadar ketika dia mencari cinta yang lain nggak ada. Dan ini
kalau saya cerita panjang. Saya dapat ini ilmunya dari mana? Dari almarhum Ustadz Jeffrey. Ketika dia kembali jalan hidayah lewat ibunya yang berubah untuk lebih banyak mencintai daripada lebih banyak ngomel dan menasihati. Kenapa? Karena ternyata cinta punya kekuatan untuk membuat anak kembali ketika anak lelah mencari sesuatu yang tidak ada yang tulus kecuali ibunya. Maka ingin saya sampaikan bagi ibu single parent, ambillah peran itu sekali untuk menegas, tapi jangan sampai kehilangan pos utama. Seperti Umar yang menjewer Khalid bin Walid karena dia pindah pos, jangan sampai ibu dijewer oleh Allah gara-gara pindah pos dari pos Al-Wadud ke pos yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz, dan Masya Allah jawabannya sangat singkat, padat ya, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Izin Ustadz menyampaikan 2 pertanyaan lagi. Pertama, yang berikutnya adalah terkait, izin Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, bagaimana jika pendidikan anak yang keras sudah terlanjur? Nah, bagaimana kita mengobati luka anak dan meluruskannya kembali dari yang salah itu? Iya. Yang pertama adalah istighfar dan ampun kepada Allah. Menyakiti anak sejatinya mengkhianati amanah Allah. Karena Allah membawa anak itu dalam keadaan yang baik, fitrahnya tersusun. Tapi karena kelalaian kita, ilmu kita yang nggak ada, atau sikap bodoh kita membuat anak tersakiti. Saya misalnya diamanahkan mobil baru, mobil Alphard atau mobil Ferrari di rumah. Pemiliknya bilang, ini mobil dalam keadaan mulus ya mas, ya tolong nanti ya pas baliknya juga mulus, siap gitu. Karena sejatinya pengasuhan itu seperti mengembalikan anak ke fitrah aslinya. Begitulah sejatinya seperti saya diamanahkan oleh pemilik mobil. Begitu seminggu mobilnya cat. Karena kelalaian saya gosok-gosok, ternyata catnya baret. Saya ternyata main-mainin spionnya patah. Saya sender joknya jadi baret. Pemiliknya datang. Manusiawi saya akan langsung minta maaf. Ya Allah maafin saya. Iya ini saya salah. Saya akan perbaiki. Beri saya kesempatan. Gitu. Maka begitulah yang dilakukan oleh orang tua kalau sudah sadar bahwa kita pernah menyakiti anak kita, mintanya ke Allah dulu, jangan ke anak. Karena sejatinya meminta maaf ke Allah adalah bentuk pertanggungjawaban akan amanah pengasuhan. Karena anak itu milik Allah sejak awal dilahirkan, dia bawa ke Allah. Proses akikah karena proses untuk penserah terima bagaimana dari Allah yang pemilik tunggalnya diamanahkan. Seperti itulah sejatinya saat kita melakukan akikah. Yang kedua, saat kita sadar kita minta Allah, maka Allah mengampuni ketika kita membekali dengan amal soleh. Maka kalau kita sadar melakukan luka pengasuhan, maka amal soleh dikencangkan dalam hal ini supaya istighfar kita ya bahkan berbuah dengan cepat pertolongan Allah yang memudahkan kita membayar atau membasuh luka pengasuhan. Yang ketiga, barulah kita ya meminta maaf kepada anak. Ya, minta maaf bukan menunjukkan bahwa semata-mata kita bersalah, tapi minta maaf adalah bahasa koneksitas. Maaf adalah bahasa perdamaian yang seolah dari kata maaf itu adalah ayah ingin menyambung kembali hati kita yang terputus. Ayah ingin menyambung kembali apa yang membuat engkau menjauh dari ayah. Izinkan ayah mengkoneksikan ini kepada dirimu. Baru yang keempat, kenali bahasa cinta anak. Bahasa cinta anak itu macam-macam, ada yang kata-kata, ada yang hadiah, ada yang pelayanan, quality time, ada yang sifatnya ya itu banyak. Intinya kenali apa yang membuat anak merasa dicintai, karena apa yang membuat anak terbasuh luka, pembasuh luka adalah cinta. Dan harus kita sadari yang benar itu adalah cinta itu bukan apa yang kita beri, tapi apa yang anak terima. Sebab banyak orang tua yang mengatakan, tapi itu dari dulu papa tuh mencintai kamu, tapi anak tak merasa cintai. Itu beda ya. Makanya urusan mencintai itu bukan apa yang kita berikan, tapi anak terima. Tanya, kamu udah merasa dicintai belum? Belum. Dan itu yang harus kita perbaiki. Nah yang kelima, ini yang paling berat, konsisten dan bersabar. Kenapa? Karena kita penyakit dalam mengasuh anak itu terburu-buru. Ada orang tua yang habis kajian parenting saya 2 bulan kemudian nelpon, Ustadz saya ini udah berubah Ustadz, saya udah perbaiki pola saya, tapi anak saya itu, saya sadar saya melakukan kesalahan, tapi anak saya kok masih bandel aja Ustadz, susah banget dibilangin.
Saya tanya, ibu berubah berapa lama? Udah 2 bulan ini Ustadz. Anak ibu salah ngasuhnya dari berapa lama? Udah 15 tahun Ustadz. Kan nggak fair. 15 tahun ibu ngurus anak salah, minta perubahannya 2 bulan. Padahal utang pengasuhan itu seperti bank konvensional, banyak bunganya. Jadi kita lupa bahwa bunganya aja belum kebayar tuh. Jadi harusnya kita tahu bunganya itulah yang disebut luka gitu. Sehingga kita jangan fokus ke hasil karena Allah tidak menghisap hasil. Allah menghisap proses. Sehingga kalaupun sampai mati anak kita masih begitu, yang jelas kita bertanggung jawab dari Allah dengan mudah. Kan di akhirat Allah tanya, apa yang kamu lakukan untuk anakmu? Wahai Allah, Engkau maha tahu, aku telah melakukan ini, dan ini. Setelah aku belajar parenting, aku lakukan ini, aku lakukan ini. Tapi ternyata anakku juga tidak dapat hidayah. Allah tidak akan salahkan kita, karena hidayah hak otoritas Allah. Yang menjadi masalah adalah kita sudah melakukan apa. Makanya Nabi Nuh nggak dianggap gagal kok. Padahal anaknya kafir. Karena Nabi Nuh berusaha. Ini dautu qomi laila wa nahara falam yazidhum du'a ila firara. Aku berdakwah malam dan siang, bukan bertambah dekat malah kabur. Menunjukkan bahwa Nabi Nuh sejatinya sudah berusaha. Makanya parenting itu tentang kita sebagai orang tua. Ini catat. Banyak orang tua salah ikut kajian parenting berharap anak yang berubah. Salah. Coba, ada yang bisa menjamin apakah setelah ikut kajian parenting anaknya jadi anak soleh? Gak ada. Saya aja nggak bisa menjamin. Yang bisa menjamin anaknya anak soleh teman saya, ya namanya Soleh. Makanya anaknya anak soleh. Maka yang harus kita pahami, kita ini nggak bisa menjamin. Makanya yang bisa kita lakukan diri kita. Karena ingat, ini catat. Anak soleh itu bukan karena orang tua yang hebat. Anak soleh adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kita yang perbaiki diri itu dapat hadiah. Dan ada yang dikasih, ada yang enggak. Makanya Nabi Nuh nggak dikasih, tapi dia nggak gagal. Orang diperbaiki dirinya kok. Nabi Muhammad seorang nabi, pamannya nggak bisa masuk Islam juga sampai akhir hayatnya. Kenapa ada fragmen kisah Nabi Muhammad yang begitu epik di akhir hidupnya? Kok bisa orang lain masuk Islam, paman sendiri nggak ada? Sebab di balik kisah ini para ulama mengatakan ada sebuah pesan Allah bahwa hidayah itu milik aku, sehingga jangan kau mengandalkan hidayah dari Muhammad karena Muhammad itu adalah hambaku, karena sejatinya aku berhak memberikan hidayah kepada yang aku kehendaki. Maka saya Ustadz Benri Jaisuraman yang orang sebut sering sebagai parenting, praktisi parenting, saya nggak bisa menjamin anak saya soleh. Ustadz Bakhtiar Nasir guru kita nggak bisa menjamin. Ustadz Hadi siapa nggak bisa menjamin. Tapi kita bisa melakukan nih untuk diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan? Perbaikan diri kita aja. Bahwa setelah ikut belajar parenting, saya tahu saya memperbaiki kalimat saya. Saya kasar, saya harus perbaiki supaya nggak kasar. Saya ini orangnya suka marah, membentak, saya membentak. Tapi ternyata anak kita nggak dapat hidayah, ya sudah. Kita nggak anggap gagal. Justru sebaliknya, kalaupun anak kita hafal Quran, anak kita soleh, tapi caranya buruk, akan dihisap. Misalnya, gimana anak antum bisa hafal Quran? Di akhirat ditanya sama Allah misalnya. Terus kita jawab, saya gampar terus tiap hari ya Allah. Saya tabuk-tabuk kalau nggak hafal. Hafalannya mungkin jadi pahala buat kita, tapi gamparnya tetap dihisap. Bukulnya tetap dihisap. Allah maha adil. Emang dipikir gara-gara gambar itu, yang penting kan hafal Quran ya Allah. Yang penting kan dia rajin sholat. Enggak begitu. Islam itu mengajarkan kaifiat, teknisnya. Kalaupun anak hafal Quran tetap digambar, itu dihisap. Nabi saja sebelum wafat, sebelum peristiwa Haji Wada, Nabi minta dikisos, sehingga kalau ada yang kena punggungnya atau kena apa, silakan pukul. Sampai Ukasyah mencari celah yang ujung-ujungnya ingin mencium punggung Nabi. Tapi kan Nabi menunjukkan bahwa Nabi saja ingin dalam hal ini, supaya dalam hal ini menunjukkan perhatiannya. Nabi nggak ingin zolim sama orang. Karena cara Nabi menunjukkan cara yang paling baik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, jelas sekali ya dari pertanyaan Bunda tadi. Baik, Ustaz, izin satu lagi ya. Ini yang raise hand kita persilahkan. Ini ada Ibu Ninis ya. Satu orang lagi saja. Nanti setelah ini kita karena beliau lagi kurang sehat ya. Izin satu lagi nih, Ustaz. Fadol, yang raise hand. Bunda Ninis. Nah, silakan Bun. Singkat tapi jelas, Bunda ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kan tadi Ustadz bilang kita jadi orang tua, jadi orang yang benar. Nah, jujur sekarang ini anak saya suka cerita gitu, apa aja diceritain. Tapi ada posisi di mana kalau misalnya cerita itu hal yang misalnya nggak benar, atau misalnya halnya yang mungkin itu nggak sesuai dengan aturan gitu.
menurut Ustadz itu tindakan sebagai orang tua tuh gimana? Apa langsung ditegur atau misalnya kayak oh kita menjadi pendengar dulu nih atau misalnya besoknya baru kita tegur gitu. Karena agak susah juga ya nahan-nahan emosi gitu-gitu. Aku lebih ke prakteknya aja sih Ustadz, soalnya kebetulan anak saya 4 tahun terus lagi suka cerita cuman ya gimana gitu meresponnya. Karena menurut saya sih dia itu udah ceritanya udah banyak banget terus kayak udah seneng banget. Jadi aku nggak mau ngancurin juga gitu. Ya, Makasih. jangan hanya mengandalkan jadi orang tua yang asik, tapi nggak punya value atau gizi. Karena asik tanpa gizi, orang tua ciki. Maka jadilah orang tua yang punya value, nilai, ada gizinya. Jadi anak cerita, tadi kan aku tabok temanku bun. Dia mau cerita, oh gitu ya. Nah disitulah kita boleh bertanya balik. Yang tanya, emang menurut kakak nabok temen itu boleh ya? Pertanyaan balik membuka anak supaya dia ya memahami. Inilah yang menjadi salah satu yang akan Bunda bahas. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu yang nggak boleh kita abaikan. Kenapa? Cuek terhadap keburukan itu malah salah satu bentuk toxic parenting dalam Islam. Karena Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Tuhfa al-Maudud, wa kamimman ashqa waladahu wa firzataka bidihi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatahu lahu ala syahawatihi. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anak buah hatinya belan jiwanya di dunia dan akhirat karena 3 hal. 1, cuek. 2, tidak mendidik adab. 3, memfasilitasi syahwat. Jadi menegurnya pada saat itu wajib, apalagi kau berkaitan dengan adab. Dan nggak menegur kan harus marah ketika dia cerita nih. Tapi mungkin terlihat momennya. Misalnya dia udah cerita dulu, boleh aja kita misalnya dengerin, setelah itu kita bilang udah deh, oke. Tadi tuh bunda kaget loh. Kok adek mukul, abang mukul teman? Emang temannya kenapa kok sampai dipukul? Nah, yang bisa kita lakukan apa? Boleh langsung nasihat atau cukup mendoakan. Bunda pengen banget abang tuh bisa nahan diri, nggak mudah marah ya. Karena menyakiti teman itu juga sesuatu yang tidak baik. Nggak apa-apa nasihati. Karena cuek terhadap keburukan di akhirat itu ditanya. Anak yang maaf nih. Anak yang terbiasa bangun kesiangan karena orang tua nggak tega, maka di saat remaja dia susah bangun pagi, sehingga disitulah anak akan bertanya, kenapa aku susah bangun pagi? Karena dia dulu nggak dibiasain. Ada kisah diceritakan, ya ini sebagai penutup, ya saya singkat kisahnya. Ini diceritakan di majalah atau jadi di New York di Amerika itu ada seorang black American negro, dia ditangkap dan dituntut hukum mati karena melakukan 3 kejahatan, merampok, memperkosa dan membunuh. Kemudian saat itu dia ditanya oleh sipir penjara, apa permintaan kami yang terakhir? Dia bilang, saya ingin ketemu ibu saya, seorang single parent, ada sebuah distrik ya. Maka ibunya dipanggil. Tapi dia bilang, tolong kalau ibu saya datang, saya pengen ibu saya menemui saya dalam keadaan menjulurkan lidah. Jadi ibunya menjulurkan lidah seperti ini, gitu. Dan itu membuat sipir bertanya heran, kenapa harus begitu? Ikuti saja, kan ini permintaan terakhir saya. Akhirnya ibunya diingatkan, Bu, nanti kalau datang anaknya ketemu kalau menjulurkan lidah. Ya udah. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ibunya udah datang di ruang tunggu, anaknya udah siap-siap nemui dan memastikan dari jauh ibunya menjulurkan lidah. Dan benar ibunya menjulurkan lidah. Dan ibunya nggak boleh menarik lidahnya. Begitu anaknya mendekat, ibunya langsung digigit lidahnya sampai putus. Apa kata dia? Ini balasan untuk ibu saya yang membiarkan lisannya untuk tidak menegur saya melakukan kesalahan pertama. Kenapa saya merampok dulu mengambil barang teman? Apa kata ibu saya? Makanya jangan temenan sama anak saya. Anak saya tahu begitu. Atau misalnya saya merampas milik orang lain, kemudian adiknya suruh, makanya adik, wajar adik, abang memang begitu. Sabar-sabar aja ya. Jangan membenarkan perilaku buruk yang membuat anak tidak keluar dari kebiasaan itu. Jadi kalau kita tahu buruk, tegur aja, nggak ada masalah. Karena Islam mengajarkan 2 hal. Berikan kabar gembira tapi beri peringatan. Justru kabar gembira tanpa peringatan itulah ala parenting barat yang disebut rabbit parenting. Apa aja boleh. Nggak boleh begitu. Karena Islam mengajarkan kalau ada kesalahan tegur. Nah bisa aja sampai cucunya mengambil yang namanya kurma. Dalam ini kurma sedekah milik sahabat, langsung ditegur. Muntahkan,
Sampai Nabi katakan, amasya'arta an alla Muhammadin la ta'kuluna sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad haram makan sedekah? Dilarang. Jadi kalau Nabi melakukan ini sebagai sebuah syarat untuk beberapa hal, tegaslah, karena jangan sampai Anda menganggap itu biasa saja, kecuali kalau yang dilakukan itu bukan hal yang terkait dengan adab, hanya berkaitan dengan hal pemahaman yang mungkin nggak perlu kita berdebatkan, itu sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Ustadz, Alhamdulillah sudah 14.46 ya, dan kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi ya. Sebelum ditutup masih ada tadi yang raise hand, yang tapi turun lagi nih, ada Bunda Revi. Tadi udah raise hand tapi turun lagi, mohon maaf tadi ketutup raise handnya. Silakan Bunda. Mungkin mohon izin Ustadz, 2 menit, 1 menit Bunda, silakan pertanyaannya. Singkat. Iya, iya nggak apa-apa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Indri yang saya hormati. Suatu kehormatan besar saya bisa bertanya langsung kepada Ustadz nih. Tadi mengenai judul Hafiz yang berbakti. Dari semua yang tadi Ustadz sudah sampaikan, artinya saya cuma sedikit mau underline ya. Apakah memang berarti toladan, contoh, kemudian istiqomah dalam memberikan contoh menjadi orang tua yang berbakti tentunya ya. Jadi kita lebih dulu memberikan contoh sehingga anak kemudian di kemudian harinya bisa mensuri tauladani apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana itu Ustaz? Apakah kesimpulan yang saya buat itu betul atau ada yang perlu direvisi Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Teladan Anda tidak cukup. Teladan itu tidak cukup. Saya pernah nanganin kasus, ada ustadz rajin ke masjid, sholat berjamaah, hafiz Quran, rajin zikir sama warga ini. Tapi anaknya nggak ada yang mau niru jejaknya. Anaknya keluar malam, anaknya nggak mau sholat. Tahu kenapa? Karena bapaknya teladan tapi nyebelin. Makanya dalam rumus Islam, jadilah teladan yang dicintai. Karena teladan yang tidak dicintai ditinggalin. Perasaan dulu saya ngasih contoh Ustadz, saya rajin baca Quran, iya, tapi caranya nggak nyebelin. Cepetan baca, nih bapaknya baca Quran, masa kamu nggak baca sih? Bener-bener itu teladan yang nyebelin. Nabi nggak begitu. Makanya Nabi itu kenapa diikuti? Teladan dan dicintai, sehingga orang mengikutinya karena cinta. Nabi ngapain? Karena cinta. Jangankan itu ya, orang lain aja kalau udah cintai itu kuat perasaannya, karena cinta itu menggiring orang untuk mengikuti. Saya punya kawan almarhum Kak Ilman Al-Madani, seorang psikolog. Dia cerita muridnya ngefans sama Cristiano Ronaldo. Bayangkan, seorang Kristen pesepak bola yang disebut keren, ganteng, pro Palestina, hidupnya sehat gitu. Saya kagum banget muridnya ini. Sampai suatu hari Ronaldo mengiklankan produk shampoo di akun IG-nya. Kawan saya Kak Ilman cerita, itu muridnya langsung beli sampo itu, padahal kepalanya botak. Bayangkan, kepala botak beli sampo, kan gak nyambung. Jawabannya sederhana, Ronaldo aja beli, ya masa saya nggak beli, kan gitu. Ronaldo beli. Makanya cintalah yang menggiring orang untuk mengikuti. Kalau teladan gak ada cinta, gak ada ikutin. Makanya kalau ini ada yang bilang saya udah jadi teladan di rumah ngikutin, tapi nggak, ya karena nggak teladannya tapi cuek, nggak pernah nanya anak gimana perasaan kamu nak, apa. Jadi anak merasa apaan bapaknya sih rajin ke masjid tapi apa, tapi kok bete, nggak asik. Berdasarkan riset mahasiswa UI Jogja, peringkat pertama di zaman now yang dibutuhkan anak kepada orang tuanya apa? Asik dulu. Sebelum baik tuh asik. Makanya ada anak bilang gini, bapak gua mabok-mabok tapi asik, sehingga mereka mau pulang. Ini ada bapak tapi nggak asik, dan itu bertentangan dengan syariat. Seolah-olah kalau syariat Islam itu seolah nggak boleh asik, padahal nggak gitu. Nabi sendiri katakan, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka, kecuali ternyata sesuatu nggak ada zikir itu sia-sia, tapi ada pengecualiannya. Atau pengecualiannya ada 4, tapi satu diantaranya ada mula'abatu rojul ma'ali, canda tawa seseorang pada anggota keluarga. Jadi bapak yang ngajak bercanda itu membuat anak merasa asik, dan itu yang hilang di anak zaman now dari bapaknya. Jadi kalau dia di rumah bapaknya terlalu serius, ya lagi di meja makan, pertanyaannya, nak menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Kan itu bikin bete. Ya Allah, perasaan Ibu Sri Mulyani nggak gini-gini amat meja makannya.
Ya, nah kira-kira untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina dari sudut pandang geopolitik dan geofisika, apa yang bisa kita lakukan? Tuh anak mikir, Rocky Gerung nggak gini-gini amat pertanyaannya. Kadang-kadang ada kalimat yang kata para ulama gini kalau ngomong sama anak nih. Al-kalamu ghairu muhim huwal muhim. Bicara tidak penting itu penting. Jadi sama anak itu kadang-kadang nanya, tadi papa tuh makan mie ayam enak banget loh. Ada tuh di akal tuh di seberangnya itu mie ayam enak banget. Tuh kalau kamu nanti kapan-kapan. Jadi bahas makanan yang disukai. Nabi bertemu Abu Umair nanya, ya Aba Umair, ma fa'lan nughair. Abu Umair, burung pipit piaraan kamu gimana? Nabi nggak ketemu anak pertanyaan yang langsung, nah udah persiapkan akhiratmu apa aja. Nggak gitu. Nabi nanya gitu. Kadang beberapa orang tua nelpon anak pesantren itu kan pertanyaannya template. Iya, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu berapa juz? Sampai anak itu punya jawaban template. Kok bapak nelpon? Udah 10 juz. Waalaikumsalam. Tutup. Karena nggak ada pertanyaan yang membuat dia merasa hari ini kamu happy nggak? Gimana match futsalnya? Sesuatu yang disukai akan ditanya akan membuat anak. Makanya jadilah orang tua yang tadi cinta anak karena asik, karena Nabi sendiri mencontohkan hal itu gitu. Jadi makanya jangan sampai anak ya merasa ya kau tinggal di mana kamu? Tinggal di Korea, maksudnya Korea Utara gitu. Karena bapaknya itu kayak Kim Jong Un lagi nyamar gitu, kaku. Jadi kesimpulannya pentingnya kita. Makanya dalam riwayat kitab Adabul Mufrad ada sahabat bernama Zaid bin Sabit. Itu kan sahabat yang ahli Quran. Disebut juga dia seorang ahli fikih mawaris ya. Ya, gurunya ini maha guru-gurunya nih dari Ustadz Hendra Hudaya nih. Jadi kemana itu kan ahli fikih Faro itu salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Yang menarik adalah kata kawannya Zaid ini, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih lucu, lebih kocak saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi ternyata Zaid yang ahli Quran, Zaid yang dikenal sebagai sosok yang ulama, tapi kau di hadapan kaumnya gagah, tapi kau di rumahnya bapak yang lucu dan menyenangkan. Itulah yang membuat anak memiliki kecintaan. Cinta itulah yang membuat teladan apapun diikuti oleh anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustadz Bendri dan juga semua partisipan ayah bunda yang telah berdiskusi, menyampaikan pertanyaannya dan alhamdulillah dijawab semuanya, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ini menjadi materi yang bisa kita amalkan, ya. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah terlanjur pendidikannya dulu seperti ini, kita bisa perbaiki mulai hari ini. Tanamkan cinta dalam keluarga, tanamkan cinta kepada anak. Orang tua harus lebih banyak mendengar, ya, banyak mendengar sehingga apa yang disampaikan kepada anak tidak melukai hati anak kita. Dan kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semua adalah anak-anak yang cerdas. Anak-anak kita semua adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya, dan juga bermanfaat untuk masyarakatnya, bahkan untuk dunianya, insya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah sudah jam 3 pas ya hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah setelah webinar di bulan Desember ini, kita ada webinar di bulan Januari. Ya, webinar ini the series pun berkelanjutan. Dimulai di kemarin di November dengan Bunda Revi, ya, bagaimana kiat anak usia 7 tahun bisa baca Quran dan hatam Quran. Kemudian yang kedua ini bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang hafiz dan berbakti. Hafal Quran, berbakti kepada orang tuanya. Ya. Kemudian nanti ada yang ketiga juga di bulan Januari bersama Ustadz Deden, dan ada di bulan Februari bersama Syekh Murtadho. Ikuti terus series ini karena berkelanjutan. Ya, insya Allah semakin kita banyak mendengar, banyak belajar dari beberapa narasumber, insya Allah kita semakin siap untuk menjadi orang tua. Kalau kata
Ustadz Benri itu dalam bukunya Fatherman, ya beliau menulis, jadi tidak semata-mata kita punya anak disebut orang tua, ya disebut orang tua hebat gitu. Belum tentu. Sama halnya seperti orang pegang bola, apakah disebut sebagai pemain bola? Kan tidak, ya. Pegang bola disebut padahal pegang bola doang. Nah, padahal yang harus kita pahami itu, punya anak tidak hanya punya anak saja, tapi mempersiapkan bagaimana anak yang dilahirkan oleh pasangan kita, kemudian kita didik, kita persiapkan untuk apa? Sebagai penerus kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Karena kata Nabi dikatakan 3, pertama adalah sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga inilah yang mungkin bisa kita pegang, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah. Baik Ayah Bunda, terima kasih atas waktunya. Kita tutup acara hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator sekaligus MC Hadi Setiawan Abdullah, mohon maaf dan mohon undur diri atas segala kekurangan, kesalahan dan kekurangan-kekurangan lainnya. Kebenaran mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari diri pribadi.